Di sebuah desa kecil yang tenang, tinggallah seorang nenek bernama Bu Marni. Tubuhnya mulai renta, kulitnya keriput, tetapi matanya masih bersinar penuh cinta. Ia hidup sederhana, mengandalkan hasil kebun kecil di belakang rumah. Suaminya telah lama meninggal, dan anak-anaknya telah merantau ke kota. Bu Marni tinggal seorang diri, ditemani kenangan masa lalu yang terkadang menjadi hiburannya. Suatu hari, datanglah sebuah undangan yang membuatnya takjub. Itu adalah undangan pernikahan cucunya, Arga, yang kini telah menjadi seorang miliarder sukses di kota besar. Arga adalah anak dari putra sulungnya, Irwan, yang jarang pulang ke desa. Meskipun jarang bertemu, Bu Marni selalu mendoakan kebahagiaan cucunya itu. Membaca undangan tersebut, hati Bu Marni berdebar. Ia merasa bahagia, tetapi juga cemas. Ia tahu dunianya yang sederhana jauh berbeda dari dunia cucunya yang penuh kemewahan. Namun, rasa rindu kepada cucunya yang ia besarkan dengan kasih sayang membuatnya bertekad untuk hadir, apapun yang terjadi. Hari yang dinanti tiba. Dengan pakaian terbaik yang ia miliki, kebaya tua warisan neneknya, Bu Marni menaiki bus ke kota. Ia membawa sebungkus kecil oleh-oleh dari desa, kue tradisional yang ia buat sendiri, dan selembar kain batik yang sudah lama ia simpan. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi ketenangan tentang Arga kecil. Ia ingat betapa lincahnya Arga bermain di halaman rumah, memanjat pohon mangga dan tertawa riang. Bu Marni tersenyum, tetapi juga merasa sedih karena jarak waktu dan tempat telah membuat hubungan mereka renggang. Setibanya di kota, Bu Marni terpesona dengan gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk yang asing baginya. Ia bertanya-tanya, apakah Arga masih ingat masa kecilnya di desa, atau apakah ia sudah terlalu larut dalam kehidupan barunya yang gemerlap. Acara pernikahan digelar di sebuah hotel mewah. Ketika Bu Marni tiba, ia tertegun melihat dekorasi yang megah, tamu-tamu berpakaian glamor, dan makanan yang melimpah. Ia merasa kecil dan asing di tengah kemewahan itu. Saat mendekati meja penerima tamu, seorang petugas memandangnya dengan tatapan curiga. "Maaf, Ibu, apakah undangannya ada?" tanya petugas dengan nada dingin. Bu Marni dengan hati-hati mengeluarkan undangan dari tas lusuhnya. Namun, sikap petugas itu tidak berubah. Ia memandang Bu Marni dari ujung kepala hingga kaki, seolah tidak percaya bahwa wanita tua itu adalah bagian dari tamu undangan. "Silakan tunggu di sini, saya akan memeriksa," kata petugas itu sebelum pergi. Bu Marni berdiri canggung, merasa seperti dihakimi oleh semua mata di sekitarnya. Tak lama kemudian, seorang wanita muda yang mengenakan pakaian mahal mendekat. Itu adalah menantunya, ibu dari Arga. Wajahnya tampak kaku saat melihat Bu Marni. "Bu Marni, apa yang ibu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada berbisik tetapi penuh ketegangan. "Saya datang ke pernikahan Arga, Nak. Bukankah saya diundang?" jawab Bu Marni lembut. Namun sang menantu memandangnya dengan tatapan tak sabar. "Bu, ini bukan tempat yang cocok untuk ibu. Penampilan ibu yang kurang pantas di acara seperti ini. Tamu-tamu di sini orang penting semua. Saya khawatir ini akan membuat Arga malu." Hati Bu Marni merasa hancur mendengar kata-kata itu. Ia ingin protes, tetapi lidahnya keluh. Dengan berat hati, ia melangkah pergi meninggalkan kemegahan itu dengan mata berkaca-kaca. Saat Bu Marni berjalan gontai keluar dari hotel, seorang pemuda tampan mengenakan setelan rapi menghampirinya. Itu adalah Arga, cucunya. Wajah Arga berubah ketika melihat neneknya yang sudah renta berdiri di depan pintu hotel, membawa tas kecil dan sebungkus oleh-oleh. "Nenek," Arga memanggil dengan nada terkejut. Bu Marni menoleh, mencoba tersenyum meski matanya masih basah. "Maaf, Nak, nenek tidak bermaksud merepotkanmu. Nenek hanya ingin melihatmu bahagia."
Arga terdiam lalu menatap neneknya dengan penuh rasa bersalah. Ia ingat semua kenangan indah bersama Bu Marni di desa. Bagaimana neneknya merawatnya dengan penuh cinta saat ia kecil. Tanpa ragu ia memeluk Bu Marni erat-erat. "Apa yang terjadi? Mengapa nenek ada di sini sendirian?" tanya Arga. Sebelum Bu Marni menjawab, Arga segera mengajak neneknya masuk kembali ke hotel. Ia tidak peduli dengan tatapan tamu-tamu lain. Di hadapan semua orang, ia memperkenalkan Bu Marni dengan penuh kebanggaan. "Ini nenek saya, wanita yang telah membesarkan saya dengan cinta dan doa. Semua yang saya capai hari ini tidak akan terjadi tanpa beliau." Kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi semua yang hadir. Arga memastikan bahwa Bu Marni mendapat tempat istimewa di acara tersebut. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kesuksesan tidak berarti apa-apa tanpa menghormati orang-orang yang telah berkorban untuk kita. Bu Marni pulang ke desa dengan hati lega, merasa bahwa kasih sayangnya selama ini tidak sia-sia. Ia juga meninggalkan pesan moral yang mendalam. Dalam kemewahan dan gemerlap dunia, jangan pernah melupakan akar dan orang-orang yang mencintaimu dengan tulus.